Berdasarkan hasil survei Carta Politika Indonesia periode 10 hingga 17 April 2022, elektabilitas Ganjar Pranowo paling unggul dibandingkan kandidat lain dengan meraup 29,2% suara responden. Menyusul di urutan kedua Prabowo Subianto sebesar 23%, disusul Anies Baswedan 20,2%. Sementara responden yang mengaku tidak tahu atau tidak menjawab di angka Di saat bakal capres atau cawapres lain sudah bergerilya, kenapa novel Bamukmin masih bungkam? Ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Meskipun Pilpres masih cukup lama digelar, yakni 2 tahun lagi, tapi nama-nama calon yang bakal bertarung sudah ada yang muncul ke permukaan. Ada nama lama, ada juga nama baru. Capres atau cawapres yang merupakan stok lama tersebut seperti Prabowo dan Sandiaga Uno. Keduanya sempat berpartner dan bertarung dengan pasangan Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019 lalu. Hanya saja belum beruntung. Prabowo tidak hanya stok lama tapi stok lama sekali. Pasalnya ia pernah ikut Pilpres bukan hanya di 2019, tapi sejak pemilu 2009 Prabowo sudah berpartisipasi aktif. Kala itu Doi menjadi cawapres berpasangan dengan Ketua PDIP Megawati. Tapi sayang duet serasi ini dikalahkan oleh SBY JK. Nama lama lain yang kembali muncul adalah Caimin, Gatot Nurmantio, Salim Segaf Al-Jufri, dan lain-lain. Ketiganya memang digadang-gadang bakal maju pada Pilpres 2019 lalu, tapi karena minim dukungan, nggak jadi. Lantas siapa sajakah wajah baru capres atau cawapres Indonesia tersebut? Cukup banyak sih, ada Ridwan Kamil, Anies, Ganjar, Khofifah, Farhad Abbas, dan lain-lain. Termasuk novel Bamukmin yang benar-benar wajah baru juga diprediksi bakal turut meramaikan kancah Pilpres 2024. Kenapa Bamukmin disebut wajah baru? Karena pada Pilpres 2019 lalu dirinya benar-benar tidak masuk radar capres atau cawapres potensial. Namanya bahkan tidak tercatat di struktur Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandi kala itu, karena begitu tidak terkenalnya dia. Baru sekarang dirinya digadang-gadang bakal maju sebagai cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Dan lucunya yang menggadang-gadang nama novel tersebut adalah dirinya sendiri, bukan FPI, bukan pula PA212. Si penemu kata Pizza Hut itu mengatakan dirinya sudah mendapat restu dari Haikal Hasan dan Rizik untuk maju di Pilpres 2024. Saya ingin menegakkan hukum yang saat ini tercabik-cabik. Ulama dikriminalisasi, ketidakadilan yang sangat begitu timpang sehingga saya terpanggil untuk jadi cawapres Anies, ujar One Novel seperti tanpa bersalah. Jadi kita komunikasiin di grup. Ya alhamdulillah mereka dukung. Bahkan dari Dr. Haikal Hasan langsung menyampaikan untuk 212 segala komponen harus berjuang jihad konstitusional. Lanjutnya lagi, cadas. Ada pula yang namanya jihad konstitusional. Kalau chat enak-enak sama Firza Hussein, itu jihad apa ya namanya? Hanya saja penulis tetap memberi apresiasi langkah novel tersebut, karena meskipun rada lucu, minimal dia tidak jadi pengacau seperti Mumun Boy, atau tidak jadi agen Hizbut Tahrir seperti Ismail Yusanto. Biarlah dia mau nyawapres atau mau nyalon sekjen PBB menggantikan Antonio Guterres, itu hak dia. Namun yang menarik di sini, gerak langkah novel Bamukmin beda dengan capres atau cawapres lainnya. Capres atau cawapres lain bisa kita lihat sudah mulai bergerilya, seperti Prabowo sudah mulai mencari simpati kalangan Nahdien. Beberapa waktu yang lalu ia bertemu dengan Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. Kemudian ia juga menjalin silaturahmi di Ponpes Tebu Irang, yang Ponpes ini didirikan oleh tokoh NU Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sementara Erick Thohir bukannya nongol di mesin-mesin ATM Himbara. Jadi setiap orang yang masuk ke mesin ATM BRI dan lain-lain, mau ambil duit atau setor tunai pasti lihat muka Erick. Yang ini secara tidak langsung membuatnya semakin dikenal masyarakat. Sedangkan Sandiaga Uno mengundang Arie Untung dalam sebuah diskusi daring. Yang kita tahu sendiri bahwa si Arie ini merupakan artis hijrah yang menjadi agen kelapah di tanah air. Dan para pendukungnya juga sudah mulai pakai isu agama segala untuk menggolkan mantan Wagub DKI itu. Seperti pendukungnya ada yang mengatasnamakan dari Ijtima Ulama Jatim. Sedangkan yang di Jawa Barat mengatasnamakan diri Forum Ijtima Ulama dan Pemuda Islam se-Jawa Barat yang mendukung Sandi. Kalau mantan Ketua HIPMI itu bertarung dengan Anies pada Pilpres 2024 mendatang, pasti mereka akan rebutan suara. Pasalnya basis masanya sama, yakni kelompok-kelompok yang suka mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik.
Begitupun dengan AHY, Anies, dan capres lain sudah mulai melakukan hal-hal yang bisa menaikkan citra serta elektabilitas mereka. Soal punya kapasitas atau tidak untuk menjadi presiden, itu urusan yang ke-100. Yang penting bisa nyapres dulu, kura-kura begitu yang ada di benak mereka. Lawang Anies saja yang suka kelebihan bayar, program kerjanya seperti rumah DP 0 rupiah, naturalisasi sungai, OKOC dan lain-lain gak beres. Masih dia bergerilya cari dukungan. Kekuasaan memang membutakan ya. Kembali ke novel tadi, di saat capres atau capres lain sedang berjuang dan berusaha, kenapa dia terlihat adem seperti ayam kena tetelo? Ada apa gerangan? Padahal elektabilitasnya itu rendah loh, lebih rendah dari Giring Niji. Begini kura-kura jawabannya, novel diam sebenarnya bukan gak mau jadi cawapres, malah mau banget. Tapi dia sudah menyadari bahwa tidak ada satupun partai yang mau mencalonkan dia. Dan orang-orang yang mendukungnya pun hanya 1-2 orang, itu pun dari kelompok 212 serta anggota keluarganya sendiri. Jadi yang ada di benak novel sekarang, jangankan mau jadi cawapres, jadi ketua RT saja saya belum tentu terpilih kalau kondisinya seperti ini. Atau dengan kata lain, ia sudah layu duluan sebelum berkembang. Namun ada kabar baiknya, Adrabuh Mansur Hadi mengundurkan diri dari kursi Presiden Yaman lantaran didesak oleh Arab Saudi. Siapa tahu novel tertarik nyalon wakil presiden di sana. Bagaimana kalau menurut Anda? Saya rupanya analisis saya mengenai Jokowi pindah sholat id dari Jakarta ke Jogja itu sudah membuat panas paling tidak dua penggawa istana, dua komunikator istana yang selama ini sering sekali menggunakan narasi atau verbal serangan verbal terhadap siapapun yang mengkritik Presiden Jokowi. Sebut Jokowi kalah pamor, Refli Harun disikat Ruhut dan ngabalin. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Anies sholat Idul Fitri di JIS, sedangkan Jokowi sholat di Gedung Agung Yogyakarta. Nah, ada pasukan sakit hati, salah satunya Refli Harun, yang membuat narasi sembarangan, yang semakin merusak nama baiknya sebagai seorang pakar hukum. Dia mengomentari langkah Presiden Jokowi yang melakukan sholat Idul Fitri di Gedung Agung Yogyakarta ketimbang di Masjid Istiqlal Jakarta. Refli Harun tidak tahu pasti alasan Jokowi memilih Yogyakarta untuk sholat Idul Fitri, karena biasanya Presiden sholat Lebaran berjamaah di Istiqlal Jakarta. Salah satu pasukan sakit hati yang kurang baca berita, Jokowi beberapa kali sholat Idul Fitri di berbagai kota di Indonesia, yaitu Banda Aceh, Padang, Jakarta, dan Bogor, lalu Yogyakarta. Tak tahu fakta, Refli Harun malah bikin narasi sampah tidak bermutu. Dia mengklaim punya analisis politik tersendiri di balik sikap Jokowi tersebut. Dia menilai bahwa Jokowi takut kalah pamor dari Anies Baswedan. Sepertinya Presiden takut kalah pamor dengan sholat id di Jakarta International Stadium. Kata Refli yang katanya hanyalah analisa politiknya, belum tentu benar dan belum tentu salah.